Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan final FIFA Series tahun 2026 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, antara Timnas Indonesia versus Bulgaria yang berakhir untuk kemenangan Bulgaria dengan skor tipis 0-1. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, tentu berarti Indonesia gagal menjadi juara dari FIFA Series. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan di konten sebelumnya, bahwa kalau bagi saya, jika Indonesia gagal menjadi juara, itu bukan berarti bahwa John Herdman adalah pelatih yang tidak sesuai atau tidak layak bagi Timnas Indonesia. Karena juga seperti yang saya jelaskan di beberapa konten sebelumnya, bahwa dua laga di FIFA Series tahun 2026 ini merupakan kesempatan bagi John Herdman untuk bisa mengenal karakter permainan dari semua pemain tim nasional Indonesia. Dan kalau menurut hemat saya, skema permainan dari John Herdman itu mengutamakan penguasaan bola, passing-passing pendek dikombinasikan dengan passing-passing jarak jauh atau yang namanya direct passing, plus pressing yang sangat intens. Tapi kita bisa melihat di pertandingan semalam bahwa ketika timnas kita berhadapan dengan tim yang punya pertahanan yang kuat dan tentunya fokus dalam bertahan, dan pada saat timnas kita tidak bisa diperkuat oleh pemain kreatif seperti Tom Hea, maka begitu sulit para pemain dari timnas Indonesia kita untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Jadi masalah bagi para pemain kita di pertandingan semalam itu sebetulnya bukan dari segi finishing, tapi dari segi creating chances atau menciptakan peluang. Karena dari segi peluang, para pemain kita hanya bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya, alias on target, dan dua-duanya itu bisa diciptakan di babak kedua ketika sudah ada begitu banyak pergantian pemain yang dilakukan oleh John Herdman. Maka itu saya melihat bahwa tidak ada penghubung dari lini tengah ke lini depan. Sehingga seringkali ketika para pemain kita itu sudah masuk ke ruang pertahanan dari Bulgaria, beberapa kali mereka harus memberikan back pass lagi ke belakang karena para pemain Bulgaria di pertandingan semalam itu parkir bis. Bukan parkir bis deh, parkir pesawat mereka. Jadi memang tidak mudah bagi para pemain kita untuk bisa membuka pertahanan dari Bulgaria. Dan walaupun tim nasional Indonesia kalah, tentu juga kita lihat fighting spirit dari para pemain kita yang sangat luar biasa. Karena sampai memasuki masa injury time, para pemain kita masih punya kekuatan fisik yang luar biasa dan juga staminanya tidak menurun 1% pun. Tapi kan kadang-kadang juga permainan di atas lapangan itu tidak nyetel ketika ada beberapa pemain yang tidak bisa perform atau tidak bisa mengikuti skema dari John Herdman sesuai dengan ekspektasinya. Atau ketika ada pemain yang tidak bisa menjalankan perannya di atas lapangan. Contoh seperti Ramadan Sananta. Di pertandingan pertama, seperti yang saya jelaskan, permainan dia gerasa gerusuk. Di pertandingan kedua ini juga nggak ada bedanya. Maka itu ketika babak kedua dimulai, langsung kan Ramadan Sananta itu diganti, kalau nggak salah Ivar Jenner yang dimainkan. Dan mungkin banyak yang bertanya, kenapa John Herdman masih memainkan Ramadan Sananta? Karena kalau menurut saya memang nggak ada pemain lagi yang bisa dia mainkan dari skuad ini, dari 23 pemain yang sekarang berada di dalam skuad. Nggak ada lagi pemain seperti Ramadan Sananta. Walaupun bisa juga Ole bermain di posisinya Ramadan, tapi sepertinya John Herdman ingin agar Ole bermain sedikit melebar. Karena kemampuan Ole untuk memberikan passing-passing yang akurat. Jadi mungkin juga Ramadan ini dimanfaatkan sebagai pemain yang bisa memantulkan bola. Tapi itu kalau lawan tim yang memang bermain menyerang. Tapi pada saat timnya bermain bertahan, nggak punya ruang gerak dia. Kemudian juga tentu perlu juga nanti dipelajari oleh tim kepelatihan dari Timnas Indonesia, sebetulnya posisi dari Kevin Dix itu idealnya mainnya di mana? Apakah betul sebagai wingback atau lebih baik di center back? Karena sebetulnya di level klub, di Borussia Mönchengladbach, jika saya tidak salah ya, beberapa kali saya nonton pertandingan yang Kevin Dix main, dia mainnya di center back. Nah, ketika dia bermain di wingback,
memang dia pemain yang sebetulnya punya energi luar biasa, tapi mobilitasnya tidak sebaik mungkin seperti Jakob Sayuri yang punya kemampuan penetrasi, atau Beckham Putra yang punya speed luar biasa untuk melakukan penetrasi. Dan juga peran dari Nathan Choaon yang dimainkan di sebelah kiri, memang sama juga nih seperti Kevin Dix, energinya luar biasa, tapi untuk memberikan crossing-crossing, dia tampak sangat sulit untuk bisa memberikan crossing-crossing yang akurat dan bahkan pergerakannya itu dikurung. Nah, maka itu kemudian Nathan pun diganti. Kalau Kevin Dix memang tidak diganti karena memang Kevin Dix adalah pemain yang sangat berpengaruh juga dalam mengcover area-area di lini pertahanan. Artinya memang ini pemain sebetulnya, ini kalau menurut saya, mungkin juga saya salah, kan tentu yang lebih tahu pelatih ya, bahwa dia tuh kalau main di defense tuh pasti kuat tuh dengan Jay Itzes dan juga Rizky Ridho. Dan memang kalau banyak yang berdebat bahwa formasinya semalam adalah 4-4-2, tapi jujur saya gak peduli juga formasinya seperti apa. Bahkan ketika sudah ada banyak pergantian pemain, ya udah gak jelas tuh formasinya seperti apa. Tapi permainannya nyetel banget di antara para pemain timnas kita. Cuma kalau saya melihat cara para pemain itu build up, memang pakai 3 pemain di belakang. Justin Hubner, Rizky Ridho, dan juga Jay Itzes. Dan Emil Odero, wah luar biasa ini kiper ya. Kalau dari penalti beratlah melakukan save. Tapi itu one on one dengan Nikolov, kalau nggak salah pemain dari Bulgaria, wah dia bisa save. Memang bagus kiper-kiper yang kita punya di timnas kita. Jadi ini sudah fix antara Martin Pas atau juga Emil nih yang akan lebih sering bermain bagi tim nasional Indonesia. Dan selain juga Nathan Choaon yang diberikan kesempatan untuk bermain, ada juga Justin Hubner, dan kita melihat kali ini Joey Pelupesi bermain dari awal. Kelvin Verdong memang luar biasa, gak ada obat lah ini pemain, apalagi ketika dia bermain di sektor sebelah kanan sebagai inverted winger, wah luar biasa. Dan di depan, karena keterbatasan ruang, maka Ole dan juga Ragnar beberapa kali harus mengandalkan skill individu mereka, yang sebetulnya pada saat itu merepotkan para pemain Bulgaria. Dan Bulgaria itu peluangnya berapa sih? Yang berbahaya cuman bukan, kok 3 dari open play, cuma 2 dari open play. Itu juga saya pikir Kevin Dix sial saja ya, gak salah juga itu, dia kan sliding, dia sliding itu sebetulnya bukan untuk tackle. Kalau saya perhatikan Kevin Dix itu sliding untuk menutup ruang agar pemain dari Bulgaria tersebut, nah saya lupa, kalau nggak salah Minchev ya namanya itu, tidak bisa memberikan crossing atau shooting ke arah gawang Emil Odero. Tapi sialnya bagi Kevin Dix, kakinya itu nyangkut ke kaki pemain Bulgaria, kaki kirinya, sehingga pemain Bulgaria itu ya dia perlu mengambil kesempatan juga dong dalam kesempitan untuk jatuh gitu. Ini kan kalau Bulgaria ini kalau saya perhatikan seperti Bahrain Eropa juga. Padahal ini sebuah pertandingan persahabatan, masih mengulur waktu, banyak drama juga, tapi itulah tampaknya mereka juga ingin menjadi juara di luar Bulgaria. Dan memang permainan timnas kita bagus sekali. Saya sih suka cara bermain timnas kita. Cuman ya tadi saya katakan kita tidak punya penghubung di 2 pertandingan ini. St. Kitts and Nevis memang tim yang lebih lemah kan. Dan mereka berani menyerang. Maka itu kena terus bola-bola direct pass yang diberikan di atas garis pertahanan St. Kitts and Nevis. Tapi saya sangat terkesan dengan permainan Donitri. Yang pertama dan kedua Beckham Putra di 2 pertandingan ini. Apalagi Donitri Pak. Wah Donitri itu mentalitasnya jangan kalian ragukan. Dia lewatin loh 2 pemain Bulgaria itu. Dia bisa loh memberikan crossing-crossing yang membahayakan pertahanan dari Bulgaria. Dan Alkan Beget, walaupun kali ini lawannya kuat, tapi dia sangat berpengaruh loh dalam sistem permainan dari timnas Indonesia. Dia memberikan 2 umpan kunci, yang 2 umpan kunci itu menghasilkan peluang bagi timnas kita. Pertama, kepada Ole Romani yang dia angkat bola, wah sayang itu terkena mister. Kedua, yang dia memberikan umpan kepada Rizky Ridho, dari jarak dekat itu umpan pendek, di shooting, di save oleh Mitov, penjaga gawang dari Bulgaria. Jadi memang kita punya pemain-pemain yang bagus dan kita punya pemain-pemain yang bisa siap juga tampil dari bangku cadangan. Tapi ketika kita tidak punya pemain yang kreatif dari tengah, macet ini lawan tim yang parkir pesawat. But it's okay, inilah proses yang harus dijalankan oleh John Herdman. Yang kalau feeling saya dia tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Karena di 2 pertandingan ini, kalau kita melihat, saya ulangi lagi, kalau kita melihat kerjasama di antara para pemain sudah terjalin dengan baik. Ini tinggal 1 kepingan dalam puzzle skema John Herdman yang dia perlukan. Apa itu? Creative player. Bisa juga itu Tom He, bisa juga itu Miliano, bisa juga itu Marcelino Ferdinand. Jadi jangan lupa timnas kita juga tidak full tim Pak. Untuk 2 pertandingan FIFA Series ini. Tapi tanpa juga skuad yang lengkap, John Herdman bisa menerjemahkan skemanya kepada para pemain yang tampak para pemain enjoy the game.
Mereka menikmati jalannya pertandingan. Jadi memang John Herdman juga memanfaatkan 2 laga FIFA Series ini untuk bisa mengenal dari dekat para pemain ini. Sehingga nanti hubungan antara tim kepelatihan dengan para pemain itu baik, itu yang diharapkan nanti membuat para pemain itu di atas lapangan bisa fully fokus dan tentu berkonsentrasi selama kalau perlu 100 menit. Jadi saya pikir teman-teman, kegagalan ini bukan berarti kiamat. Tentu bukan berarti kiamat, saya yakin teman-teman juga sudah paham. Kalau kita ingin kritisi pemain yang tampil, itu pun kita kritisi sesuai dengan fakta di atas lapangan. Nggak perlu ya kalian tiba-tiba nanti menghujat pemain karena kalian tidak suka pemain tersebut. Nggak boleh seperti itu. Karena semua pemain yang bermain bagi timnas Indonesia itu, kalau perlu mereka berkeringat darah di atas lapangan, bos. Tapi memang kadang-kadang setelah mereka membela klub, mereka membela timnas, kadang-kadang performanya nggak bisa langsung 100%. Tapi saya yakin dengan John Herdman ini, nanti timnas kita bisa membentuk sebuah permainan yang taktis, dan juga tentunya dengan permainan taktis tersebut bisa membaca kelemahan dari tim lawan dan tentu meraih hasil akhir yang positif secara konsisten. Karena yang perlu kita lihat adalah jangka panjang. Ini 2 laga FIFA Series ini kita sudah lihat, oh artinya timnas kita bagus juga nih, ya kan? Kita punya pelatih yang baik juga nih, yang dalam membaca karakter permainan dari para pemain kita. Dan dia bahkan mengatakan bahwa ketika Donitri dan Beckham masuk, terlihat penyerangan itu lebih hidup dan lebih banyak bola yang bisa masuk ke dalam kotak penalti pertahanan dari Bulgaria. Tapi kan nggak masalah juga jika John Herdman tidak memainkan 2 pemain tersebut dari awal, karena ini lagi-lagi adalah friendly match. Dia harus memberikan kesempatan kepada hampir semua pemain. Jadi ini adalah pelatih yang sangat fair menurut saya. Dia memberikan kesempatan. Nanti, kalau nggak salah akan ada FIFA Matchday lagi di bulan Juni. Nanti di sana kita lihat seperti apa lagi permainannya. Nggak masalah. Saya pikir John Herdman butuh 4-6 pertandingan ke depan. Ini sudah 2, jadi 4 lagi nih dia butuh. Setelah itu feeling saya akan klik. Tapi nanti di Piala AFF juga menarik. Kita menonton atau juga mendukung timnas Indonesia dalam perjuangan mereka untuk bisa menjadi juara. Jadi kalau feeling saya ini targetnya bagi John Herdman, pertama Piala AFF, kedua adalah Piala Asia, tapi yang paling penting dan yang saya dapat informasi sebelumnya, jauh hari sebelumnya, yang pernah juga saya spill di konten ini, bahwa target utama John Herdman ini adalah untuk membawa timnas kita lolos ke Piala Dunia tahun 2030. Dan dia sebelumnya juga setelah pertandingan melawan St. Kitts and Nevis mengatakan di sesi konferensi pers bahwa dia yakin timnas kita akan bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2030 ketika kita punya pelatih yang optimis, ketika kita punya pelatih yang sangat eksplosif di pinggir lapangan dan berpikir terus tentang kemajuan timnas kita. Tentu kita juga sebagai supporter perlu mendukung sosok pelatih asal Inggris ini. Tetap semangat teman-teman, ini baru adalah permulaan bagi John Herdman dan tim kepelatihan yang baru dari timnas Indonesia. Dan kalau bagi saya lebih baik kalah sekarang daripada kalah nanti. Dengan kalah sekarang, kita harapkan nanti menang, dan menang. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.